Selamat sore, saya Ridwansa dari kelas S1A ingin menjawab 4 soal dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan untuk nomor 1, topik materi menarik yang saya ambil yaitu pesan. Pesan adalah elemen terpenting dalam suatu proses komunikasi. Pesan adalah informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan dapat dilakukan secara langsung, face to face, maupun melalui media atau saluran tertentu. Pesan yang disampaikan secara langsung dapat berupa pesan yang sifatnya informatif, persuasif, atau koersif. Disebut informatif apabila pesan tersebut menyajikan berbagai keterangan yang didukung dengan fakta atau data yang valid. Pesan yang sifatnya informatif cenderung lebih mudah diterima oleh komunikan yang intelektual, sedangkan suatu pesan disebut persuasif manakala pesan tersebut berisi ajakan atau bujukan untuk membangkitkan kesadaran komunikan. Yang terakhir, suatu pesan disebut koertif seandainya pesan tersebut bersifat memaksa yang disertai dengan sanksi. Untuk jawaban nomor 2, yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan. Dalam sebuah proses komunikasi, dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Untuk nomor 2 yaitu komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang sekaligus merupakan tujuan dari proses komunikasi. Ketiga yaitu pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Keempat yaitu media. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dan media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Nomor 5 yaitu efek dalam komunikasi. Diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator. Atau secara, jadi topik materi yang saya ambil yaitu pesan. Pesan terdiri 2 jenis yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, dan gelengan kepala. Contoh komunikasi verbal yaitu rapat kerja. Dan untuk contoh komunikasi nonverbal yaitu ekspresi wajah, tersenyum. Ini mengindikasikan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal. Dan untuk ekspresi wajah meremut atau cemberut, ini menunjukkan rasa ketidakpuasan atau frustasi. Untuk jawaban nomor 3 yaitu tentang hambatan. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap
pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Untuk contoh hambatan ketika daring, untuk pribadi saya yaitu kurangnya tatap muka yang membuat para mahasiswa mungkin sedikit kurang paham terhadap materi yang disampaikan atau dijelaskan oleh para dosen, sehingga dampaknya para mahasiswa terkadang tidak mengerti apa yang diajarkan oleh para dosen tersebut. Dan kendala yang kedua adalah untuk masalah koneksi internet yang mungkin buruk. Untuk jawaban nomor 4 ini, pada karya ini saya membuat karikatur. Untuk komunikator di dalam karya saya ini yaitu diri saya sendiri, dan untuk komunikan mereka itu orang-orang yang melihat karya saya. Pesan yang disampaikan dari karya saya yaitu agar para kalangan remaja untuk mengurangi bermain game, karena dampak yang didapat sangat negatif untuk kesehatan jiwa maupun mental. Kenapa saya memilih untuk membuat karya karikatur? Karena menurut saya lebih mudah untuk dipahami oleh khalayak yang melihat karya saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat sore.